ada laki-laki pegang, nggak tahu itu buntelan atau kepala atau apa, dipegang gini tapi belakangi kita. Kapan hari itu ada yang meninggal mbak di sini, bunuh diri katanya. Terus habis itu orangnya itu langsung nampak itu laki-laki ya mbak, katanya ngomong gitu dia. Bukan mbak yang tak lihat itu loh, kepalanya putus, hampir putus, aku ngomong gitu. Ternyata dia itu korban pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang narasumber yang berprofesi sebagai aktor teater dan film. Tapi pada kesempatan kali ini beliau akan menceritakan pengalaman ketika syuting film horor, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Beliau adalah Mbak Rara. Mbak Rara ini ketika melakukan syuting film sempat beberapa kali melihat sesuatu penampakan, kemudian juga sempat dirasuki tubuhnya, dan ada beberapa pesan yang akan disampaikan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Iya. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Masih puasa ya tentunya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Iya, Mbak Rara ini kan kita kenal sebagai seorang aktor film juga, aktor teater juga gitu loh. Pernah nggak sih Mbak ada pengalaman yang menarik ketika syuting film mungkin seperti itu? Sering sih, tapi ada yang sampai sekarang saya masih ingat. Biasanya kalau main film itu main film horor apa komedi atau seperti apa? Kebanyakan horor. Horor ya? Wah, tentunya ada sedikit banyak. Iya, mau tidak mau harus kadang-kala interaksi dan mereka itu juga ada kayak gitu mungkin ya? Sering mas. Sering berarti iya. Ya? Kira-kira waktu main film apa ini yang paling berkesan Mbak? Ini Perempuan Tanah Jahanam. Oh iya. Itu sangat populer sekali itu filmnya itu. Iya. Gimana Mbak ceritanya itu Mbak pas itu Mbak? Boleh saya ceritakan? Boleh nih, silakan. Pas waktu itu saya dapat panggilan, saya lolos casting, saya disuruh berangkat. Pas itu kita berangkat berkumpulnya di Gubeng, di stasiun Gubeng. Soalnya kan drivernya jemputnya di situ. Terus akhirnya saya ke sana. Sebelum saya berangkat itu perasaan saya nggak enak sudah. Karena anak-anak saya bilang nggak usah berangkat Bunda, nggak usah berangkat gitu. Ya, tapi gimana lagi, saya sudah dikontrak. Terus saya berangkat. Bismillah lah, saya yakin saya nggak ada apa-apa. Saya berangkat ke sana, janjian sama yang namanya Mbak Lili, ya juga salah satu pemain juga. Mbak Lili ketemu, terus nggak lama kemudian drivernya datang, terus kita jemput satu persatu pemain yang waktu hari itu main. Terus habis itu kita berangkat jam habis Isya jam 8 dari Surabaya, jam 8 katanya sih ke Malang. Tapi kita dapat hotelnya di Pasuruan. Nah terus kita berangkat ke Pasuruan, nyampe di sana jam 11 atau jam setengah 11, kurang lupa saya mas.
jam gitu kita disuruh makan ya saya ngambil makan tapi karena udah jam segitu ya saya makannya sedikit lah. Terus setelah makan terus kita ditanyain udah selesai tambah, udah, bilang kita udah, terus kita langsung ke penginapan kita. Terus habis itu nggak jauh sih dari tempat kita makan tadi, nggak jauh, kita ke hotel lah. Pas masuk hotel itu feeling saya udah nggak enak, kok kayak gini gitu. Hotelnya itu bagus, memang sih bagus, tapi kayak kontrakan kayak itu ya, sekat gitulah mas, nggak kayak hotel pada umumnya yang tingkat itu enggak. Terus habis itu saya dapat nomor apa ya, lupa saya, pokoknya kamar 1, 2, 3, 4 dari pojok, pokoknya tengah-tengah kita. Terus di kamar itu ada saya, Mbak Lili, Bu Dela sama anaknya, 4 orang. Saya yang datang duluan itu Bu Dela sama anaknya, terus saya sama Mbak Lili menyusul. Terus habis itu pas waktu masuk itu saya sudah disambut, bukan sama Mbak Delanya, sama penunggu kamarnya itu saya udah disambut. Langsung saya fokus ke depan pintu kamar mandi, ada cewek tapi dia nunduk, bajunya bukan putih, kayak lusuh gitu loh mas, warna putih lusuh, putih gitu, tulang lusuh gitu. Kayak itu. Terus habis itu tak toleh lagi, udah ndak ada. Oh ya udah wis aku akhirnya assalamualaikum, ya udah assalamualaikum, kita naruh. Mbak, ya wis bincang-bincang lah, Mbak udah lama tan nyampe nya? Enggak Mbak, dari tadi aku ketemu sama pemeran utama juga, katanya Mbak Dela gitu. Udah Mbak, aku tak mandi dulu, aku bilang gitu, tak mandi soalnya segera gitu, siapa tahu nanti bisa langsung tidur. Terus di sana pembagian skrip disuruh ngapalin. Terus tak lihat, oh cuma sedikit dialogku, ya udah wis besok aja. Terus niatku di sana itu langsung tidur, habis mandi langsung tidur. Ternyata nggak bisa tidur di kamar mandi itu. Pas mandi aman-aman aja. Pas waktu mau pakai baju, lihat kaca, di belakang itu ada sosok perempuan tapi noleh gini di sini, sebelah sini ajur. Ya wis aku tak anggap mungkin penghuni sini, penghuni kamar mandi. Ya wis lah, aku tanya ke Mbak Dela, Mbak sampean tadi dilihatin apa? Ini kan Mbak Dela kan pekerjaannya salon. Biasanya kan orang salon kan sedikit ngerti kan tentang kayak gitu ya. Terus oh iya Mbak, aku lihat ini. Oh sama, aku ngomong gitu. Ya udah, terus kita omong-omongan, ngobrol biasa lah gitu, pengalaman kita. Terus wis pokoknya ngobrol biar kita ngantuk gitu loh mas. Terus nggak lama tak lihat jam 1:30 perut lapar. Mbak lapar nggak, aku ngomong gitu. Sekamar ini anaknya Mbak Dela udah tidur. Iya Mbak lapar. Terus aku SMS, aku WA ke telco, Mas aku lapar. Terus katanya telkonya ngomong, mau dipesenin makan kah Mbak, ngomong gitu. Ya udah nggak apa-apa, geprek aja, ngomong gitu. Ya udah, terus akhirnya udah Mbak tinggal nunggu ya katanya. Terus aku jalan lah keluar, aku ngomong gitu sambil lihat hotel. Yus, aku jenuh kan di dalam Mbak. Mas, aku keluar di teras itu ada pohon beringin besar satu, di bawahnya itu ada tempat duduk. Nah itu aku duduk di situ. Pas aku keluar itu kayak ada bayangan hitam lewat. Ya wis, assalamualaikum aku bilang gitu. Terus habis itu saya ke bawahnya pohon beringin. Ke bawahnya pohon beringin, saya lewat saya duduk di situ. Habis itu
kita diliatin kayak apa namanya, dibilang kunti, bukan kunti. Di sampingnya ada apa ya, yang hitam itu, sosok hitam. Oh, genderuwo Mas. Tuh, terus akhirnya saya masuk lagi ke kamar. Lah pas saya masuk ke kamar ada kucing hitam, lihat saya itu lompat deh, kaget. Terus Mbak Lili sama Mbak Dela itu tadi itu ketawa, kok iso lho Mbak, kok iso, nggak tahu Mbak, aku sendiri nggak tahu ada kucing, aku ngomong gitu. Ya gara-gara kucing itu kita ketawa-ketawa lagi, bercanda-bercanda lagi. Terus akhirnya makanan yang kita pesen tadi itu datang, Mbak ini Mbak datang, terus dimakan lah. Aku makannya, kenapa kok mereka kan makannya di kamar, saya di luar. Terus habis itu lah, kok aku pengen makan di bawah pohon beringin itu tadi Mas. Nah terus sama telku aku ngomong gini, loh Mbak lapo Mbak di sini kan orang Jakarta kan ngomongnya ya bahasa Jakarta lah. Terus ngapain Mbak di sini katanya, ya makan lah Bang, aku. Terus akhirnya bilang, ya udah tak temenin katanya, nggak usah, aku ngomong gitu, udah abang masuk aja, aku ngomong gitu, apa-apa katanya. Terus ditemenin sama DE, ya sih tetap si cewek itu tetap di atas, masih nangkring di situ. Tapi nggak ngapa-ngapain? Enggak, ya cuma liatin aja. Sosoknya mungkin mukanya nggak menyeramkan? Enggak, cuma rambutnya panjang gitu toh. Terus habis itu aku kan lihat gini, ada apa Mbak? Enggak ada apa-apa gitu. Terus makan lah, kita udah selesai, Mbak cepetlah tidur ya, nanti kita take jam 7 katanya, take filmnya itu, main filmnya itu jam 7. Terus katanya, iyalah Bang, nanti kalau kita ndak bisa tidur, nanti tidur di mobil, aku ngomong gitu. Terus ya udah Mbak, gitu, pokoknya jangan sampai nggak tidur katanya. Ya udah, terus tidur, balik lagi ke kamar. Lah di dalam kamar itu nggak ada yang tidur, saking horornya. Terus akhirnya wis lah Mbak, udahlah siap-siap aja mandi jam setengah, pokoknya jam 3 kita disuruh mandi, jam 3, setengah 4 berangkat ke lokasi. Terus ke lokasi, jadi perjalanan kan dari Pasuruan ke Malang kan jauh. Tapi anehnya itu loh cuma 25 menit. 25 menit. Loh kok cepet ya Bang, aku gini. Iya Mbak, lewat jalan Trabasan katanya. Lah terus kita tidurnya piye, aku gitu. Terus akhirnya ya di mobil itu disuruh tidur sebentar. Terus akhirnya jam setengah 6 kita disuruh dibangunin. Ya sempat tidur lah sebentar, setengah 6 dibangunin, disuruh naik ke lantai atas di parkiran mobil, di pasar besar, parkiran mobil pasar besar situ. Syutingnya di pasar besar berarti? Malang. Pas di lantai atas wis ndak enak perasaan kan, sudah nggak asing lagi kan kalau pasar itu isinya kayak gitu-gitulah Mas, maksudnya angker kan. Terus mari itu di pasar itu saya sama Pak, siapa sih namanya, lupa aku, Pak Andi itu lihat ada laki-laki pegang, nggak tahu itu buntelan atau kepala atau apa, dipegang gini tapi belakangi kita, jelas banget. Mbak kok usah dilihat katanya, ngomong gitu. Nggih Pak, ini sudah makan aja. Terus akhirnya saya kan belakangi orang itu tadi. Tapi Pak Andi itu tetap ngelihat itu. Pas waktu take-nya Pak Andi nggak bisa ngomong Pak Andi. Jadi di kamera itu nggak bisa ngomong. Digangguin. Ya wis kayak ya apa ya? Jadi lidahnya itu kayak ditekuk gini loh Pak Andinya itu tadi. Terus
kejadian-kejadian aneh lah Mas di situ banyak. Pas waktu kita take aman-aman aja kan, nggak ada hujan, nggak ada mendung, nggak ada apa, panas badalan itu ya. Hujan terus pas itu kan bukan bulan penghujan sih, hujan terus lah. Setelah makan saya, Mbak Lili, Mbak Dela itu disuruh turun ke ruang make up. Di situ kan biasa sih kalau syuting horor itu kan bakar dupa, bakar menyan kayak gitu kan. Kan otomatis kan manggil kan barang-barang kayak gitu kan. Di ruang make up mulai muncul lagi sosok perempuan yang saya lihat itu ya, sosok perempuan sama dibilang buto hijau itu bukan, tapi warnanya hijau, matanya kecilan. Merah. Kurus tapi badannya kurus, tapi matanya merah. Itu pas dilihatin pas apa itu Mbak? Saya ganti baju, kan ganti kostum toh. Itu dilihatin terus mbak saya di luar aja mbak, nggak bisa di sini mungkin. Saya kan pakai tank top, jadi mau dilepas di luar kan nggak masalah kan, yang kan di dalam kan perempuan toh. Terus kenapa mbak? Nggak apa-apa mbak, emang ada nggak apa-apa mbak, aku bilang gitu. Terus mbak Lili kan nggak bisa ngeliat toh, tapi bisa ngerasain panas katanya. Udah di luar aja, wis ganti di luar, aku ngomong gitu kan. Di dalam kan ada pemain utama toh, itu lagi istirahat ya wis. Akhirnya selang berapa menit kita dipanggil ke lokasi syuting toh, bawah, di lantai bawah, di tempat pasarnya itu aman, kita syutingnya aman. Setelah syuting itu wis, setelah syuting namanya badan itu kayak nggak ada daya, maksudnya lemesnya. Terus akhirnya saya disuruh ke mobil, udahlah mbak sampean ke mobil aja katanya begitu. Terus akhirnya yang pemain dari Surabaya itu disuruh ke mobil sambil nunggu fee, sambil tanda tangan kontrak. Lah anehnya itu hujan itu loh nggak berhenti. Padahal ya bukan bulan pun hujan sih. Sampai orang-orang kok pas waktu ada syuting ini kok hujan katanya, ngomong gitu orang Malangnya itu. Terus akhirnya kita nunggu itu. Terus akhirnya jam 2 Mbak Lili bilang, atau jam berapa ya lupa, aduh keretaku jam piro iki mas, aku ngomong gitu, keretaku apa aku naik kereta ya, aku ngomong gitu. Terus aku anterin ke terminal ke stasiun katanya ngomong gitu. Tak kirain stasiun Malang, ternyata dianterin ke stasiun Lawang. Dikira sama drivernya itu setelah nganterin ke Lawang langsung ke Pasuruan, ke hotel ya. Balik lagi ke hotel. Lah gara-gara telco itu ikut, kita balik lagi ke Pasar Besar. Setelah nganterin ke Lawang, balik lagi ke Pasar Besar. Ke Lawang nyampe jam 4, soalnya kan macet kan Malang ya. Nyampe jam 4. Terus akhirnya ke Pasar Besar antara Malang ke Lawang ke Malang itu lama banget. Dari jam 4 sampai di Pasar Besar jam 12 malam tet. Lama banget. Nyata ini mas. Tapi kondisi macet juga? Enggak ya? Enggak. Biasanya kalau normal ya nggak sampai 2 jam, 1 jam. Jam 12 mungkin. Malam tet. Lah di perjalanan itu kan biasa kan, kita lagi syuting horor ya. Jadi diceritakan itu tentang horor. Ada jembatan layang. Nah, drivernya kan orang situ. Iya. Bilang, kapan hari itu ada yang meninggal mbak di sini, bunuh diri katanya. Terus habis itu orangnya itu langsung nampak itu loh. Anu ya mas, aku langsung nyeletuk gini, orangnya anu ya, gak ngerasain ya, hamil ya, aku ngomong gitu. Lah
rambutnya panjang, orangnya cantik ya. Aku iya mbak. Lah ini orangnya ikut di belakang aku ngomong gitu. Enggak, padahal aku nggak ngerti kan sing yang bunuh diri itu ya apa itu. Wes nggak usah cerita gitu kan. Yang lain kan di dalam kan juga penakut tapi cerita kayak gitu. Wes nggak usah cerita gitu. Mau sampai sendiri kok yang mulai, aku ngomong gitu. Terus akhirnya wes lah, anehnya mas ya, setelah lewat jembatan itu, lewat jalan setapak, satu mobil tok bisa dilewati, satu mobil tok. Aku ngomong, mas ini lewat jalan mana mas? Aku ini dari jalan besar kok ke jalan yang kecil, aku ngomong gitu. Ini jalan tembusan pak, kok lewat sawah-sawah, sebelah kanan kiri kuburan, aku ngomong gitu. Terus biasanya cepet loh mbak lewat sini mbak, beneran biasanya cepet, lawang sini loh nggak sampai lama kayak gini, ngomong gitu. Ya sampean iku sing nggarai, aku ngomong gitu. Terus habis itu nyampe kan di pasar besar kan masih ada syuting toh, masih ada syuting. Terus masih ada syuting tak, katanya sing apa kru-krunya itu, masih ada, ngomong itu take terakhir katanya. Lah nyampe tak lihat jam 12, pas jam 12.00 kan. Tak lihat lah, suasana kan sepi kan mas di pasar besar itu. Nggak sengaja saya lihat ke atas sama Mbak Dela kan, sebelah kan saya Mbak Dela sama anaknya. Mbak, aku bilang ke Mbak Dela, Mbak lihat itu Mbak, ada apa di atas. Mbak Dela kan juga bisa lihat sih. Terus itu apa namanya, laki-laki ya Mbak, katanya ngomong gitu dia. Kan Mbak yang tak lihat itu loh, kepalanya putus, hampir putus, aku ngomong gitu. Ternyata dia itu korban pembunuhan. Setelah itu kan saya lihat itu tadi dari atas itu dia turun, loncat itu, bukan loncat, kayak ngawang itu loh mas, dari atas turun, terus pas di samping mobil kita. Terus ia sambil berdarah-darah gitu. Terus nggak lama kemudian katanya masukin saya, katanya si Mbak Dela itu tadi. Wes banyak mbak, sampean dimasuki banyak ya, ganti lah, mulai jam 12, setengah 1 sampai dimasukin setengah 1 sampai jam 3 katanya. Malam banyaknya. Itu kondisinya pas waktu itu Mbak Rara sendiri itu ngerasain apa ketika dirasuki? Lemas. Perasaan saya itu kan, saya sudah tidur. Perasaan saya kan, aku kan bilang pamit ke drivernya, mas aku tak tidur dulu ya, aku capek, aku bilang gitu. Ya wis tidur mbak. Nah tapi katanya Mbak Dela itu saya dirasukin itu, sampai akhirnya sama driver yang lain itu, oh mbak ini nggak bisa di sini, sampean pindahan aja mas, sampean bawa pulang aja mas, sampean balikin ke hotel, katanya ngomong gitu. Lek nggak di sini terus kasihan, katanya. Lawang gantian deh mas yang masuk itu mas. Terus akhirnya si yang masukin itu bilang gini, katanya Mbak Dela ya, bilang gini, kalau ngambil tindakan itu jangan gegabah lah. Terus ada setelah dia ngomong kayak gitu, komunikasi lah antara mereka sama yang masuk di saya itu, atau ngomong apa aja katanya banyak. Terus yang terakhir saya dimasukin nenek-nenek katanya, sambil bilang gini, Ger, zaman wis tuwa, aja lali eling lan waspada. Terus akhirnya kita disuruh, setelah dia ngomong kayak gitu, driver itu keluar dari lokasi pasar besar, keluar mau katanya mau balik lagi ke hotel, tapi nyari jalan ke Pasuruan itu diputer-puter ini loh mas.
kena kayak apa? Ayo terimang ya terimang. kata bahasa Jawanya itu. Puter-puterin. Ini nanti ya Mbak katanya ngomong ke Mbak Dela. Nah, tapi posisi aku itu katanya kayak megang gini loh Mas. Oh, megang leher. Megang gini sampai Mbak Rara jangan Mbak jangan Mbak katanya. Terus sama bilang gini sebelum kita keluar dari lokasi pasar besar itu sambil bilang gini, iku sih nang jero kongkon metu daripada tak ora tarit ngomong gitu. Nah itu dengan bahasa orang laki-laki tapi suaranya orang laki-laki. Terus katanya si yang namanya kan orang syuting kan nggak ngurusi hal-hal yang kayak gitu sih Mas Yo. Manggil tapi yang backup itu nggak ada. Nggak ada. Berarti yang dimaksud orang yang di dalam itu orang yang teman-teman yang lagi syuting itu berarti. Tuh. Terus akhirnya nggak lama kemudian udah selesai. Terus kita diputer-puterin itu adalah nggak salah mulai jam 2 sampai jam 3 malam Mas. Diputer-puterin nggak tahu di mana, pokoknya diputer-puterin di daerah Malang itu toh. Mau ke Pasuruan nyampe dari Malang ke Pasuruan itu mau subuh itu terus aku disuruh mandi, disuruh apa sama Mbak Dela itu, disuruh mandi, suruh tidur, baru itu saya hilang. Nah itu terus akhirnya katanya Mbak Dela, Mbak Rara nggak apa-apa tak, nggak apa-apa. Tak ya dalam keadaan tidur. Iya. Ya bilang Mbak Rara gak apa-apa tak, nggak apa-apa, bilang gitu aja. Tapi ya lemas Mas, sakit semua badan. Itu berarti keluar sendiri pas? Iya keluar sampean sendiri. Habis mandi itu berarti? Iya habis mandi terus disuruh tidur. Itu keluar sendiri balik lagi ke Malang. Untung nggak ikut. Balik ke Pasuruan maksudnya? Hotel. Kita balik lagi ke Pasuruan lagi. Tapi anehnya pas di Pasuruan balik lagi ke hotel kan nggak ada apa-apa. Udah normal kembali ya? Normal lagi. Tapi nggak dilihatin yang kemarin itu sempat nampak di hotel itu? Oh, yang di kamar tetap di situ. Oh, tetap di situ berarti ya? Pas waktu saya masuk tetap ada di situ. Berarti ya penunggunya situ. Iya. Kira-kira dari apa itu pengalaman saat syuting Mbak Rara dapatkan itu, kira-kira ada suatu pesan khusus nggak yang Mbak Rara ambil dari kejadian tersebut? Ya itu tadi, ya apa namanya, kita sebagai manusia jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Meskipun sesusah sulit apapun kehidupan kita, jangan sampai mengambil jalan pintas lah. Itu yang memasuki saya yang pertama, dipesankan yang korban bunuh diri itu tadi. Terus sama korban pembunuhan, yang korban pembunuhan itu dia ngomong sama mbah-mbah itu tadi, bilang apa, kita sebagai manusia harus ya eling sama waspada, itu aja. Ya udah Mbak Rara, mungkin itu aja. Terima kasih atas sharing dan ceritanya yang sudah dibagikan ke kami. Ya mudah-mudahan apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Rara bisa diambil hikmahnya oleh sobat kembara sekalian, dan tentunya menjadikan pembelajaran buat kita semuanya, bahwasanya kalau mengundang sesuatu dalam tanda kutip itu ya harus ada backingannya juga Mbak, gitu ya, nggak hanya diundang terus dilepaskan begitu saja kayak gitu kan ya. Yaudah. Apalagi di dalam kondisi pasar kan banyak penghuni yang makhluk-makhluk. Iya banyak sekali lah ya kondisi pasar seperti itu. Ya udah Mbak Rara, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat menjalani rutinitas, terutama syuting-syutingnya ya. Terima kasih Mbak ya. Ya.